Yo, halo para penikmat film, kembali lagi di channel CV Project bersama saya Mr. P yang selalu menyajikan video-video alur cerita sebuah film. Kali ini saya akan merangkum film yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Film yang dirilis pada tahun 2019 kemarin ini berjudul Ip Man 4 The Final, yang juga disutradarai oleh Wilson Yip. Film ini merupakan sequel akhir dari seri-seri sebelumnya, yaitu Ip Man 1, 2, maupun 3. Jadi, bagi kalian yang penasaran dengan akhir perjalanan dari seorang Master Wing Chun ini, saksikan video ini hingga akhir. Maka dari itu kita langsung saja masuk ke ceritanya. Let's go! Film ini menceritakan seorang Master Wing Chun yang bernama Ip Man, di mana dirinya yang sudah cukup berumur divonis oleh dokter mengidap kanker kepala dan leher. Ia mendapat undangan dari muridnya yang bernama Bruce Lee untuk hadir di turnamen karate di Amerika, dan undangan tersebut diantar oleh murid Bruce Lee yang juga sudah memiliki perguruan di sana. Lalu, ia terlihat berada di ruangan kepala sekolah karena putranya membuat masalah sehingga ia pun mendapat surat panggilan. Di sini, pihak sekolah sudah tidak dapat mentolerir putranya lagi yang membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Ia pun mencoba berbicara kepada putranya, namun hal itu tak berjalan baik karena putranya tetap bersikeras untuk belajar bela diri dibanding sekolah, sehingga membuat emosinya sedikit meluap. Akhirnya, ia pun berencana menjawab undangan dari muridnya sekalian mencarikan sekolah untuk putranya di Amerika dan menitipkan putranya kepada sahabatnya itu. Singkat cerita, tibalah dirinya di Amerika dan dijemput oleh seorang kenalan yang cukup menghormatinya. Pria ini bernama Gun. Ia pun diantar oleh Gun ke sebuah tempat yang bernama Asosiasi Kebajikan Cina untuk mendapatkan surat rekomendasi agar putranya dapat bersekolah di negara ini. Tempat ini merupakan perkumpulan dari master-master bela diri Cina yang menjadi wakil keadilan bagi imigran Cina. Namun, ia terlihat disambut kurang baik oleh orang-orang yang berada di tempat itu, termasuk ketua asosiasi tersebut, yang bernama Master Wan. Hal itu karena murid Master Ip Man yang bernama Bruce Lee melanggar kesepakatan di antara mereka, yaitu menerima murid luar dan mengajarkan kungfu kepada warga negara asing. Menurut Master Wan, kungfu hanya boleh menerima murid Cina, tapi pendapat itu tentu saja tidak disetujui oleh Master Ip, sehingga terjadi ketegangan di antara mereka. Hal itu pun membuat Master Ip meninggalkan tempat tersebut tanpa mendapatkan surat rekomendasi yang menjadi tujuannya. Pada malam harinya, ia pun menjawab undangan muridnya dan mendatangi turnamen karate tersebut. Di sini, Bruce Lee memperlihatkan bahwa kungfu Cina mampu bersaing dengan bela diri karate yang merupakan mayoritas di negara ini. Setelah itu, ia pun berbincang-bincang dengan muridnya dan meminta bantuan kepada Bruce Lee untuk menyiapkan surat rekomendasi sekolah. Hal itu pun disetujui oleh Bruce Lee. Tak lama kemudian, murid-murid Bruce Lee juga mendatangi tempat itu. Pria ini bernama Hartman.
Selain sebagai murid, ia juga merupakan seorang staf sersan marinir dan bermaksud memperkenalkan kungfu Cina di tempatnya. Tapi pembicaraan mereka diganggu oleh sekelompok orang dari perguruan karate dan menantang bela diri Cina yang menjadi kebanggaannya. Melihat hal itu, Bruce Lee pun pamit untuk memberikan sedikit pelajaran. Setelah menghajar 3 orang dari kelompok itu, ia pun kembali ditantang langsung oleh ketua mereka. Tentu saja, pertarungan itu didominasi oleh Bruce Lee, meskipun ia sempat kewalahan menghadapinya. Yang pada akhirnya, setelah menghajar orang itu, ketua dari kelompok tersebut pun mengakuinya. Keesokan harinya, Master Ip mendatangi sekolah yang direkomendasikan oleh Bruce Lee setelah mendapatkan surat yang ia butuhkan. Namun, ternyata pihak sekolah masih belum bisa menerima surat rekomendasi yang dibawanya, dan tetap membutuhkan surat rekomendasi dari pihak Asosiasi Kebajikan Cina. Saat hendak pergi, ia melihat seorang gadis yang mendapat masalah. Gadis ini bernama Yona yang merupakan putri dari Master Wan. Ia mendapat masalah karena dirinya terpilih menjadi pemimpin cheerleader di sekolah tersebut. Tentu saja pihak yang iri akan hal itu tak membiarkannya begitu saja. Tak lama kemudian, Master Ip muncul dan menyelamatkannya. Akhirnya, mereka pun pulang bersama dan Master Ip memutuskan untuk mengantar sampai ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, Yona pun memberitahu kedatangan Master Ip bersamanya dan meminta surat rekomendasi sebagai bentuk balas budinya. Namun, hal itu diacuhkan oleh ayahnya dan menanyakan keadaannya. Ayahnya yang mengetahui kalau dirinya berkelahi malah menyalahkan Yona. Melihat hal itu, Master Ip pun mencoba memberitahu kejadian sebenarnya. Tapi hal itu sia-sia karena Master Wan tidak mempedulikannya dan mengajak Master Ip untuk bertarung. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka, di mana Master Ip yang menggunakan aliran kungfu Wing Chun dan Master Wan menggunakan aliran kungfu Tai Chi. Pada akhirnya, pertarungan tersebut berakhir tanpa ada pihak yang menang maupun kalah karena tiba-tiba terjadi gempa yang cukup membuat di sekitar mereka berantakan. Dan Master Ip pun pamit pergi. Di suatu tempat dalam camp marinir terlihat Hartman membawa alat yang digunakan untuk berlatih kungfu. Tentu saja,
pria yang bernama Barton menghentikannya karena menganggap kungfu tak layak untuk masuk menjadi ilmu bela diri di marinir. Hartman yang menolak pendapat Barton ditantang untuk mengalahkan seorang pria ahli karate. Pria ini bernama Colin. Ia akan mengizinkan Hartman jika dirinya dapat mengalahkan Colin. Hal itu sia-sia karena tanpa butuh waktu lama Hartman dikalahkan oleh pria tersebut, sehingga ia mendapat hukuman dan tentu saja alat latihan kungfunya juga ikut dibakar. Hartman pun menyampaikan niatnya langsung kepada atasannya. Setelah memperlihatkan rekaman yang ia miliki, hal itu pun disetujui oleh atasannya tersebut dan memberi izin untuk melanjutkan penelitiannya tentang kungfu. Barton yang tidak setuju hal itu menyuruh Colin untuk menghancurkan master bela diri kungfu dan memperlihatkan kalau karate lah satu-satunya ilmu bela diri yang cocok di marinir. Pada malam harinya, terlihat Master Wan ditahan atas tuduhan keberadaan imigran ilegal di tempatnya. Hal itu merupakan jebakan karena pria yang menangkapnya merupakan ayah dari gadis yang pernah mengeroyok Yonah sebelumnya dan ingin balas dendam kepada keluarga Yonah. Lalu, di sebuah festival Cina yang sedang berlangsung, Colin dan kawan-kawannya terlihat muncul di tempat itu dan menantang Master Kungfu yang juga hadir di tempat tersebut. Mendengar kungfu direndahkan oleh Colin, tentu saja para master kungfu tak ingin tinggal diam dan melawan Colin. Namun, satu persatu dari mereka berhasil ditumbangkan. Master Ip yang melihat hal itu ikut bertarung melawannya. Colin yang mencoba memberikan perlawanan berhasil ditumbangkan oleh Master Ip. Setelah itu, Barton yang melihat keadaan Colin pergi untuk menghajar para master bela diri Cina. Master Ip dan Yonah yang mengetahui Master Wan telah ditahan terlihat baru saja tiba di kantor imigrasi. Tetapi, Billy yang juga murid dari Bruce Lee memperingatkannya untuk tak kembali ke asosiasi karena semuanya akan ditahan oleh pihak imigrasi. I gotta go, but remember, don't go there. Tak lama kemudian, Barton yang baru saja tiba di asosiasi memasuki tempat itu dan menghajar semua orang yang ada di tempat tersebut. Master Ip yang mengetahui hal itu segera kembali ke asosiasi. Ia tiba di sana setelah Barton menghajar semuanya dan meninggalkan tempat itu. Lalu, Barton mencari Master Wan dengan mendatangi kantor imigrasi. Ia pun meminta penahanan Master Wan di bawah kendalinya dan mengajaknya melakukan pertarungan. Master Wan yang mengetahui rekan-rekannya di asosiasi telah dihajar oleh Barton menyetujui pertarungan tersebut. Mereka pun pergi ke kamp marinir untuk melanjutkan urusannya. Di sisi lain, para master bela diri dari pihak asosiasi mengungsi ke tempat Bruce Lee untuk menghindari pihak imigrasi yang ingin menangkap mereka.
將東岸同西岸連接埋一齊。 Lalu terlihat Barton dan Master One memulai pertarungan mereka. Master One yang sempat membuat Barton kewalahan tak mampu menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Barton. Ia pun tumbang setelah Barton menghajarnya habis-habisan. Master Ip yang melihat kondisi Master One terbaring di rumah sakit, menelpon dan memberitahu putranya tentang penyakit yang dideritanya selama ini, dan berjanji untuk menuruti apa yang disukai oleh putranya itu dengan mengajarinya bela diri. Setelah itu, Master Ip meminta Hartman untuk membawanya ke Camp Marinir, tentu saja membalaskan dendam Master One atas apa yang terjadi kepadanya. Saat sampai di sana, Hartman pun memberitahu Barton kalau pria ini adalah master bela diri yang telah menghajar Colin sebelumnya. Barton yang mendengar hal tersebut tentu saja menerima tantangan dari Master Ip. Pertarungan akhir untuk membuktikan kelayakan kungfu Cina pun dimulai. Pertarungan sengit di antara keduanya membuat jual beli serangan tanpa henti. Namun, Barton berhasil menghajar Master Ip yang hampir membuatnya tak mampu berdiri. Tetapi pada akhirnya, Master Ip berhasil menghajar balik Barton dan benar-benar membuatnya tak bisa bertarung lagi. Semua yang melihat hal itu memberikan aplaus untuk Master Ip. Beberapa hari kemudian, terlihat Master One memberikan surat rekomendasi untuk Master Ip. Namun, ia sudah tak membutuhkannya karena ia sudah tak berniat lagi untuk menyekolahkan putranya di negara tersebut. Lalu, saat kembali ke Cina, ia pun menepati janjinya untuk melatih putranya ilmu bela diri yang disukainya. Tak lama kemudian, ia meninggal karena kanker yang dideritanya. Terlihat Bruce Lee yang juga hadir di tempat itu. Dan film pun tamat. Yo, para penikmat film, itulah akhir dari kisah seorang Master Ip Man. Bagaimana menurut kalian film ini? Tentu saja bagi saya pribadi sangat rekomendasi untuk ditonton karena di samping aksi ilmu bela dirinya, film ini mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, teruslah memperjuangkan apa yang merupakan menjadi hak kita sesuai dengan intensitas diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika kalian menyukai video-video dari saya. Saya Mr. P undur diri, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Panjang umur dan sehat selalu untuk kalian semua, sampai jumpa di project berikutnya.